warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-temanku semuanya, sahabat Quran dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Qurani, pada malam hari ini saya nggak ngajakin kalian semua untuk ngaji atau bahas tajwid atau mungkin bahas kajian-kajian fikih dan lain-lain. Tapi di malam hari ini saya ngajakin teman-teman untuk membahas kisah atau mengupas kisah di balik lirik lagu Hanindya dan Sabian, yakni lagu yang berjudul Fatimah Az-Zahra. Oke teman-teman semuanya yang ngaku cinta sama Rasulullah dan ahli baitihi, kalian simak terus video ini. Jadi kita bisa nambah wawasan dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarga-keluarga beliau. Oke, teman-teman semuanya, dalam lagu Fatimah Az-Zahra ini ada beberapa kisah yang mungkin dinukil, dikutip gitu, kemudian dijadikan syair-syair lagu dan dinyanyikan oleh Sabian bersama Hanindya. Teman-teman semuanya, langsung aja kita kupas satu persatu kisah di balik lirik lagu Fatimah Az-Zahra. Jadi di balik lirik ini sebenarnya ada suatu kisah yang cukup menyayat hati, dan sebenarnya mungkin kalau kita nih ya pada saat itu ada dan menonton hal ini, kayaknya udah pengen gitu. Oke, jadi kisahnya kayak gini teman-teman. Ini diceritakan oleh sahabat Rasul bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau menceritakan bahwa pada saat itu kejadiannya beliau sedang melihat sendiri gitu. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah sholat di area Al-Bait atau di area Ka'bah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kana yusalli 'indal bait. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah sholat 'indal bait, di sekitaran Al-Bait atau Ka'bah. Kemudian wa Abu Jahlin wa ashabul lahu julus. Ada si Abu Jahal CS gitu di sekitaran situ juga. Kemudian si Abu Jahal bilang sama CS-CS-nya, kata dia, ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan fayadu'ahu ala dhahri Muhammadin idza sajada. Kata si Abu Jahal ke CS-CS-nya, siapa di antara kalian yang kira-kira mau mengambil tai-tai onta miliknya si Bani Fulan, maka ambillah dan bawa ke sini, nanti letakkan tai-tai tersebut di atas punggungnya si Muhammad ketika sujud. Itu kata si Abu Jahal sama CS-CS-nya. Dan akhirnya berangkatlah mereka yang CS-CS-nya Abu Jahal itu tadi, yang bersedia untuk mengambil tai-tai onta itu, kemudian diambil dan kembali dengan tumpukan tai onta yang sudah disiapkan betul memang untuk diletakkan di punggung Rasulullah ketika Rasulullah SAW sujud. Dan akhirnya ketika mereka datang dengan itu tadi tai-tai onta, diperhatikan dulu Nabi Muhammad pada saat itu, kalau Nabi sudah melaksanakan atau sudah dalam kondisi sujud, maka diletakkanlah dituang itu tadi tai-tai onta itu di atas punggung Rasul, ala dhahrihi baina katifaihi. Jadi di punggungnya baina katifaihi berarti di antara dua pundak, berarti ada di sini teman-teman, di bawahnya leher itu, punggung paling atas ya. Nah, kalau ketika dalam kondisi sujud, maka pastinya tahi-tahi tersebut akan meluncur ke bawah ke kepala Rasulullah SAW. Kita nggak bisa ngebayangin dong teman-teman,
Rasulullah sholat, sujud, dikasih tai unta. Masya Allah. Oke teman-teman, nah kemudian setelah itu mereka tertawa terbahak-bahak, saling sindir satu sama lain, sindir Rasulullah, sindir ini sindir itu, sampai pada akhirnya datanglah Sayyidatina Fatimah. Nah ini yang diceritakan di dalam lirik ini. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah? Beliau kemudian memungut tahi-tahi onta itu satu persatu dengan tangan beliau sendiri, dengan jari beliau sendiri, sambil beliau menangis, tidak tega melihat abahnya, melihat Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu dengan Abu Jahal CS. Dan akhirnya setelah Sayyidatina Fatimah memungut satu persatu tai onta itu dari punggung Rasul, dari tubuh Rasul, akhirnya Rasulullah bangkit dari sujudnya. Dan Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, "Ya Allah, aku pasrahkan kepadamu masalah orang-orang Quraisy." Ini maksudnya Abu Jahal CS itu tadi. Sampai 3 kali Rasul berdoa demikian. Dan Abu Jahal CS akhirnya merasa takut dengan apa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, karena pada zaman itu orang-orang itu percaya bahwa siapa yang berdoa di situ atau Indal Bait tadi, di kawasan Al-Haram, di kawasan Ka'bah itu, maka doa-doanya akan terkabul, seperti itu. Dan akhirnya Abu Jahal CS yang sudah melakukan hal ini dibalas oleh Allah, mereka meninggal, mereka mati, dibantai oleh kaum atau umat Islam di dalam perang Badar. Semuanya, seperti yang kita tahu bahwasanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ini menikah dengan sepupu Rasulullah sendiri, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra dari Abu Thalib. Beliau ini adalah paman Rasulullah SAW yang merawat Rasul pada saat atau sepeninggal kakeknya Abdul Muthalib. Oke, nah jadi karena sepupunya sendiri, jadi pastinya Rasulullah SAW ini udah tahu seluk-beluk bagaimanakah kiranya Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Nah, akhirnya ini ada kisah menarik teman-teman. Gimana ceritanya bisa menikah dengan sepupunya sendiri? Jadi pada saat itu Rasulullah SAW mengadakan sayembara. Nah, ini cukup menarik. Sayembara apa? Sayembara di mana jika ada sahabat yang mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu sesingkat mungkin, maka dia akan dinikahkan dengan putri tercinta beliau, yakni Fatimah Az-Zahra. Namun ternyata, nah ini dia yang menarik. Jadi pada saat pengumuman sayembara itu, Rasulullah sudah umumkan setelah sholat. Akhirnya para sahabat ini berlomba-lomba untuk sesegera mungkin mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang dikhatamkan, ada yang dideres, dibaca, ya pokoknya gitu deh, berlomba-lomba untuk sesegera mungkin mengkhatamkan. Ada yang di malam hari, ada yang di siang hari, di sore hari. Nah, namun berbeda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ini terlihat sangat santuy gitu. Jadi kalau yang lain udah berlomba-lomba, beda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ini malah terkesan lebih santai dan ya seolah-olah nggak tertarik gitu untuk mengikuti sayembara ini. Nah, akhirnya ketika ba'da salat subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kira-kira siapa nih yang udah selesai atau sudah khotam Al-Qur'annya? Namun tidak ada satupun dari sahabat yang mengangkat tangannya kecuali Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Nah akhirnya para sahabat ini merasa loh kayak gitu. Padahal kan yang mereka tahu
Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dari kemarin santuy-santuy aja gitu, nggak terlihat nggak terlihat kayak yang lain gitu, pada saling serius banget gitu baca Al-Qur'annya biar cepet khatam. Ini enggak, kok bisa dia menyatakan bahwa dirinya ini sudah khatam? Nah, akhirnya dijawablah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya saya ini pernah mendengar Rasulullah SAW pernah menyampaikan kalau seandainya kita membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka sama dengan kita membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran gitu. Nah, otomatis ya sudah, saya baca saja surat Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dong saya dengan sudah mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Masya Allah, jawaban yang sangat cerdas. Akhirnya Rasulullah SAW tersenyum dan menjawab secara bijaksana bahwa memang Ali bin Abi Thalib lah yang layak untuk dinikahkan dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Nah, kemudian dari segi umur, dari segi ekonomi, memang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tidak semapan, tidak sematang para khalifah yang lain seperti Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab yang sama-sama ingin melamar juga gitu. Dan secara ekonomi tidak semapan Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini terkenal paling muda dan paling miskin gitu. Jadi sebenarnya mau ngelamar ini nggak pede gitu, karena lawan-lawannya yang lain ini lebih lah pokoknya dibandingkan beliau gitu. Jadi kayak minder gitu teman-teman. Namun akhirnya karena pernikahan, kata Rasul, sebelum aku menjodohkan Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Allah sendiri sudah menjodohkan mereka berdua, seperti itu. Jadi akhirnya ya apapun kondisinya ya memang Allah sudah menakdirkan seperti itu. Akhirnya menikahlah mereka berdua. Kata Rasul, apa kiranya yang bisa kau jadikan mahar untuk melamar putriku? Nah, akhirnya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rasul, engkau yang lebih tahu dibandingkan orang lain mengenai diriku. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka aku ini gak punya apa-apa, aku hanya punya kuda untuk menimba air dan membantu pekerjaan sehari-hari. Kemudian aku punya satu pedang untuk perang, dan aku punya satu baju besi, di mana baju besi ini biasanya digunakan untuk berperang, atau bisa di sini dikatakan baju pelindung itu tadi. Akhirnya kata Rasul, ya sudah, aku ikhlaskan engkau menikahi putriku dengan mahar baju pelindung perangmu itu tadi. Kalau kuda jangan, itu buat kerja. Kemudian kalau pedang juga jangan, itu buat perang. Jadi baju pelindung aja udah. Akhirnya dijuallah baju itu, baju perang itu tadi, dan mendapatkan harga senilai 400 dirham, dimana kalau dirupiahkan pada saat ini 400 dirham itu senilai dengan 1.500.000 sekian, seperti itu. Itulah yang menjadi mahar dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dalam pernikahan beliau dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masalah kalung memori. Maksudnya kalung memori itu apa? Kalung memori adalah kalung yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami dari pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, sebagai hadiah pada saat itu. Nah, kemudian pada suatu hari datanglah seorang musafir menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian beliau ini, si musafir ini bilang sama Rasul, ya Rasul, saya benar-benar dalam kondisi yang lapar dan saya ini ingin kembali menjumpai istri dan anak-anak saya. Namun kondisi saya tidak memungkinkan. Jadi si musafir ini minta makan dan minta perbekalan untuk melanjutkan perjalanan dia untuk pulang ke rumah, seperti itu. Nah,
Namun pada saat itu Rasulullah SAW sendiri tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada musafir tersebut. Akhirnya Rasul meyakini bahwa sebenarnya putri beliau Fatimah Az-Zahra ini memiliki hati yang sangat tulus. Bahkan Sayyidatina Fatimah ini dikenal kayak maulah berkorban untuk orang lain walaupun memang kondisinya pas-pasan gitu. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus sahabat Bilal untuk mengantarkan si musafir ini menuju ke rumah Sayyidatina Fatimah. Bertemulah si musafir ini dengan beliau Sayyidatina Fatimah. Namun kondisinya sebenarnya sama dengan Rasulullah pada saat itu. Tidak ada makanan satupun yang bisa diberikan agar si musafir ini bisa makan. Tidak ada juga uang untuk bekal mungkin melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya Sayyidatina Fatimah ini mengikhlaskan harta benda satu-satunya yang beliau miliki diberikan kepada si musafir ini. Masya Allah. Dan akhirnya dengan tulus ikhlas, padahal ini adalah kalung memori yang diberikan oleh suami beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidatina Fatimah akhirnya memberikan kalung tersebut kepada si musafir dan beliau berpesan, juallah kalung ini dan semoga harga yang kau dapatkan bisa mencukupi untukmu makan dan untukmu kembali pada istri dan anak-anakmu. Akhirnya dijuallah kalung tersebut kepada salah seorang yang bernama Ammar bin Yasir. Kemudian si Ammar bin Yasir ini nanya, kamu mau jual berapa kalung ini? Gitu. Nah, kemudian si musafir ini bilang, aku mau jual kalung ini sekiranya harga tersebut bisa aku gunakan untuk membeli makanan, kemudian 10 dinar untuk bekal pulang untuk menemui istri-istrinya, seperti itu. Dan akhirnya si Ammar bin Yasir ini memberikan harga kalung tersebut sebesar 20 dinar emas, kemudian masih ditambah dikasih makan, dikasih baju, dikasih onta pula. Masya Allah. Nah, kalau di total teman-teman 20 dinar emas, 20 dinar itu mungkin pada saat ini senilai kalau dirupiahkan sekitar 900.000 sekian, ya kurang lebih 1 juta lah, seperti itu. Kemudian baju 100.000 mungkin barangkali, makanan ya 50.000 mungkin cukup ya. Kemudian onta ini 1 ekor kurang lebih harganya sekitar 30-50 jutaan ya. Jadi kalung tersebut laku 50 juta lebih lah mungkin, seperti itu. Luar biasanya. Dan istimewanya lagi, sesuatu hal yang tidak terduga, dan akhirnya kalung ini sama si pembeli Ammar bin Yasir ini dihadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta budak yang dia miliki bernama Asom. Akhirnya diberikanlah kalung tersebut bersama budak itu. Si Ammar bin Yasir ini bilang sama budaknya, ini kalung kau berikan kepada Rasulullah dan aku hadiahkan kalung ini kepada Rasul beserta dirimu, jadi engkau bukan budakku lagi, kata si Ammar bin Yasir. Akhirnya berangkatlah si budak ini tadi menemui Rasul. Namun ketika sampai di Rasul dan diceritakan semuanya apa yang sudah dikatakan oleh Ammar bin Yasir ini, dilalah itu, dan akhirnya geleteknya gitu, si budak ini tadi sama Rasul dihadiahkanlah kepada putrinya Fatimah Az-Zahra beserta kalung itu tadi. Jadi kalungnya balik lagi sama pemiliknya beserta ada plusnya, ya ini budak itu tadi. Namun karena rasa bersyukur dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ini, maka budak tersebut dimerdekakan oleh beliau. Masya Allah, inilah keberkahan dari ketulusan hati Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kalung yang diberikan pada orang lain kembali, bahkan Allah lebihkan dalam kembalian itu
berupa satu budak dan akhirnya dimerdekakan. Masya Allah. Nah, teman-teman, dalam cerita yang satu ini atau kisah di lirik ini adalah, jadi ketika Rasulullah SAW wafat atau sebelum beliau wafat ini, beliau mengalami sakit demam beberapa hari, bahkan berminggu-minggu. Nah, beberapa hari sebelum beliau wafat ini, Sayyidatina Fatimah pergi ke rumah beliau untuk menjenguk Rasul. Nah, kemudian sang Rasul ini berbisik kepada putrinya bahwasanya umurku ini sebenarnya sudah enggak lama lagi, itu kata Rasulullah SAW. Dan akhirnya menangislah Sayyidatina Fatimah. Beliau menangis, namun Rasulullah berbisik kembali bahwasanya keluarga terdekatku, orang yang terdekat denganku adalah engkau yang akan pertama kali menyusulku, itu kata Rasul. Maka tersenyumlah Sayyidatina Fatimah dengan kabar tersebut, karena beliau adalah satu-satunya orang yang akan menyusul Rasulullah SAW wafat setelah beliau begitu. Dan akhirnya 6 bulan setelah Rasul SAW wafat, pada bulan Ramadan tanggal 3 kalau tidak salah, Sayyidatina Fatimah ini wafat. Dan wafatnya beliau ini kayak masih misteri gitu sebenarnya. Misterinya apa? Maksudnya karena sampai saat ini pusara beliau atau makbarah beliau ini masih belum dimuin gitu. Sebenarnya makamnya di mana gitu? Karena sejarahnya kayak gini. Pada saat itu menjelang sholat asar, Sayyidatina Fatimah ini sebelumnya dikabarkan sakit. Nah, kemudian beliau ini mandi dan mengganti baju beliau dengan baju yang terbaik yang beliau miliki. Kemudian beliau berbaring di atas kasur beliau, dan beliau bilang sama suami beliau, Ali bin Abi Thalib, bahwasanya sebenarnya malaikat ini sebentar lagi mau ngejemput gitu. Jadi udah ngerti bahwa sebenarnya sebentar lagi beliau ini akan wafat. Dan menangislah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun karena adzan salat asar sudah berkumandang di Masjid Nabawi pada saat itu, akhirnya berangkatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke masjid. Nah, pada saat itulah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wafat. Malaikat Israel menjemput beliau, dan akhirnya putra-putra beliau Hasan dan Husain pergi ke masjid untuk menjumpai ayah beliau dan mengabarkan bahwasanya ibunda mereka berdua sudah wafat, sudah tidak ada lagi, seperti itu. Dan akhirnya menangislah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Akhirnya ketika beliau sadar, sebelum berangkat sholat tadi, Sayyidatina Fatimah sudah berwasiat jika beliau wafat, beliau tidak ingin dimakamkan dengan tidak perlu ada upacara pemakaman seperti itu. Jadi akhirnya dimakamkan pun secara sembunyi-sembunyi. Jadi yang makamin itu cuma suami dan putra-putra beliau itu. Dan ada kisah yang juga pada saat saya membacanya tuh kayak Masya Allah gitu. Jadi pada saat dikuburkan, dimakamkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menangis tiba-tiba begitu. Dan Hasan dan Husain juga heran gitu, kenapa Sayyidina Ali, kenapa ayah menangis sampai terseduh-seduh begitu. Lalu Sayyidina Ali ini menjawab bahwasanya sebenarnya kakekmu dulu itu pernah berpesan kepada ayah bahwasanya nanti ketika
putriku atau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ini meninggal, maka tangankulah yang akan menerima jasad beliau gitu. Dan benar, pada saat dimakamkan, Sayyidina Ali benar-benar melihat tangan Rasulullah SAW yang menerima jasad atau jenazah dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Nah, seperti itulah teman-teman, akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah SAW, aku kembalikan amanah yang pernah atau yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan lagi amanah ini. Dan akhirnya dimakamkanlah Sayyidatina Fatimah. Dan Sayyidina Ali ini menggali 3 lubang di tempat yang berbeda, sehingga itulah yang membuat sampai saat ini tidak ada yang tahu di manakah keberadaan pusara atau makbarah dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Baik, seperti itulah kira-kira teman-teman 4 kisah yang bisa saya kupas dan saya share pada kalian semuanya dalam lirik lagu Sabian dan Hanindia yang berjudul Fatimah Az-Zahra. Semoga dengan kisah-kisah yang udah kita bahas tadi akan menimbulkan rasa cinta yang lebih mendalam, lebih besar dalam diri kita, dalam hati kita kepada Rasulullah SAW dan Ahlul Baitnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.